Hai, kembali lagi bersama saya Wasita Natalia. Nah, di sini saya akan menunjukkan media pembelajaran yang saya buat. Nah, media ini non-IT atau non-teknologi. Bisa digunakan untuk kelas 1 SD pada pendidikan agama Katolik. Selamat menonton. Oke, di sini saya akan menunjukkan media pembelajaran yang saya buat. Saya menamai media ini dengan tempel-tempel mantap. Mengapa saya menamai dengan demikian? Karena media ini cara penggunaannya dengan menempelkan kertas-kertas ini. Nah, di bagian belakang kertas-kertas ini ada kretekan yang digunakan untuk menempelkan di bagian tengah ini. Media ini bisa digunakan untuk anak usia 7 tahun atau kelas 1 SD pada pembelajaran agama Katolik. Nah, di sini saya mengambil contoh materi dari kelas 1 SD agama Katolik, yakni doa harian Katolik. Nah, cara penggunaan media ini yakni kita bisa memberi kesempatan kepada peserta didik atau anak-anak didik kita di mana nanti mereka akan disuruh menempelkan tulisan ini pada tempat yang sesuai. Seumpama ini gambar orang sebelum makan, maka dia harus menempelkan kertas ini sesuai urutan. Doa sebelum makan ini sesuai dengan gambarnya. Dengan demikian juga doa sebelum belajar harus sesuai dengan gambarnya. Doa sebelum tidur juga demikian. Nah, di sini anak-anak diberi kesempatan dan diajak berpikir dan membedakan mana doa sebelum makan, mana doa sebelum belajar, dan mana doa sebelum tidur. Nah, di sini anak-anak akan merasa tertantang. Oh iya, gambar ini gambar doa sebelum belajar, maka yang harus ditempelkan ya doa sebelum belajar. Demikian. Nah, selain itu kita juga bisa memberi tebakan kepada anak-anak. Seumpama kita bisa menempelkan doa sebelum makan ini secara acak di bagian doa sebelum tidur. Nah, kita bisa bertanya atau menanyakan kepada anak-anak apakah ini sudah sesuai pada tempatnya. Maka jika anak-anak bisa melihat gambarnya, oh ini gambar ada kasur, ada orang berdoa, berarti ini gambar orang berdoa sebelum tidur. Tapi kok ibu guru menempelkannya di doa sebelum makan, berarti ini salah. Nah, kita memberi kesempatan pada anak-anak untuk menempelkan pada tempat yang benar, seperti demikian. Nah, jika sudah demikian, kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat doa sebelum makan, doa sebelum belajar, doa sebelum tidur. Nah, fungsi dari amplop ini untuk mengisi doa anak-anak yang sudah ditulis oleh mereka. Jadi nanti setelah kita memberi tugas kepada anak-anak untuk menuliskan doa sebelum makan, doa sebelum belajar, doa sebelum tidur, nanti akan dimasukkan pada tempat yang sesuai. Nah, dimasukkan satu persatu dengan demikian. Ini doa sebelum belajar berarti dimasukkan di sini. Doa sebelum tidur dimasukkan di sini. Doa sebelum makan dimasukkan di dalam sini. Nah, selain itu, media ini bisa digunakan dengan dua cara. Cara yang kedua yakni kita bisa menuliskan doa secara acak. Nah, kita membuat 3 doa, yakni doa sebelum makan, doa sebelum belajar, dan doa sebelum tidur. Nah, di sini nanti setelah kita menyiapkan 3 doa ini, kita bisa memberikan kepada anak. Anak disuruh memilih secara acak. Seumpama dia akan memilih yang ini. Dia akan disuruh membaca. Ini doa yang mana? Ini doa apa? Oh, ini doanya kok tentang belajar. Berarti ini harus dimasukkan pada amplop yang mana. Jadi anak-anak diberi kesempatan setelah membaca doa yang kita buat ini, dia harus masukkannya doa ini ke mana. Berarti seumpama doa sebelum belajar, berarti dia harus masukkannya ke dalam sini. Begitu juga dengan doa-doa yang lain seperti doa yang untuk tidur dan doa sebelum makan akan dimasukkan di sini juga. Nah, di sini juga anak bisa terbantu untuk membedakan mana doa sebelum makan, doa sebelum tidur, dan doa sebelum belajar. Selain untuk membedakan, anak juga bisa memahami ternyata sebelum makan, sebelum belajar, dan sebelum tidur kita juga harus berdoa. Nah, di sini juga
ada banyak tantangan, di mana ada tantangan dia harus menempelkan ke tempat yang sesuai, tantangan di mana dia harus berpikir ini sudah benar apa belum dengan jebakan-jebakan yang kita buat. Dengan selain itu juga kita bisa mengajak anak-anak untuk bisa membuat doa-doa sebelum makan, sebelum belajar, dan sebelum tidur, yang termasuk doa harian orang Katolik. Nah, selain itu di sini kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa kewajiban orang Katolik itu yakni berdoa. Nah, karena itu anak-anak bisa diberi media yang demikian. Selain itu, media ini perlu diingat bahwa media ini bisa digunakan pada bagian inti pembelajaran. Dan media ini bisa digunakan untuk kelas besar dan kelas kecil karena bisa dilihat dari ukurannya cukup besar. Jadi untuk kelas besar pun kemungkinan akan bisa digunakan bahkan untuk kelas kecil. Jadi mereka akan diberi kesempatan untuk menempelkan media-media ini dan membuat doa-doa yang ditugaskan oleh kita. Nah, cukup sekian. Ya dulu dari saya, semoga dengan adanya media yang saya buat dapat membantu teman-teman untuk memberikan media-media pembelajaran kepada peserta didik. Selamat mencoba!